kebetulan sudah bergabung bersama kami. Bang Ridwan Kamil juga. Siap. Sudah ada melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, Bang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kedengaran dengan Herjuno di studio. Bang, kita tahu hari ini luar biasa euforia, semangat, optimisme yang kita lihat bersama. Bagaimana masyarakat berkumpul, memberikan support, dan kita pun lagi-lagi persatuan ya, kita saling bersatu. Walaupun kemarin mungkin sempat berbeda, hari ini kita sama-sama melihat semangat itu luar biasa. Anda sebagai cagup dan juga politikus Golkar, bagaimana Anda melihat hari ini? Apa yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk Pak Prabowo dan Gibran? Ya, terima kasih banyak. Saya dulu adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat ya, untuk kemenangan Prabowo Gibran, mendeliver 16,6 juta suara, tertinggi se-Indonesia. Tentulah bahagia apa yang diperjuangkan sebagai tim kampanye daerah, kemudian Prabowo Gibran menang, sekarang dilantik. Saya ucapkan selamat bekerja, dan saya lihat komposisi kabinetnya juga, zakon kabinet, ini menunjukkan rasa optimisme tinggi agar fokus di ekonomi yang targetnya 8% ya, sebuah ambisi yang luar biasa. Karena saya jalan-jalan ke banyak negara, mereka rata-rata 3%, 2%, bahkan 1%. Kita 5% itu udah sangat bagus, apalagi ditargetkan bisa 8%. Nah, ini hanya bisa didorong oleh sebuah konsep-konsep ekonomi yang penuh dengan yang namanya investasi. Oleh karena itu, para pemerintah daerah seperti pernah saya lakukan atau nanti saya terpilih pun, itu harus rajin menguatkan konsep ekonomi 8% ini dengan safari investasi. Karena tanpa investasi tidak ada pekerjaan, tanpa pekerjaan kan tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua juga target-target seperti pidato Pak Prabowo yang mengingatkan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat bukan lainnya, saya kira itu adalah sebuah peringatan agar semua menteri, semua kepala daerah fokus pada permasalahan di daerah. Khusus di Jakarta, saya pernah disampaikan pesan oleh Pak Prabowo, yaitu untuk mengatasi kekumuhan. Ya. Apalagi beliau sangat peduli dengan social housing, ya, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat kan dipisahkan. Kemudian juga ada target 1 juta rumah atau apartemen atau rusun di kota dan 3 juta rumah di pedesaan. Ini adalah target yang juga sangat ambisius, kita tahu. Tapi saya kira dengan konsep fokus pada permasalahan rakyat, khususnya menengah bawah, saya kira ini akan tercapai. Kami sangat mendoakan bahwa mulai besok kita gaspol, ibaratnya begitu, dan berharap pilkada juga cepat selesai, sehingga 2025, selama 5 tahun ke depan, kita bisa fokus pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan juga keadilan. Nah, inilah yang saya tangkap dari pidato dan semangat yang saya bawa selama menyampaikan juga visi misi selama kampanye di pilkada ini. Oke, Kang, yang menarik juga tadi saya dan ya mungkin pemirsa juga melihat di media sosial dan juga televisi bagaimana Kang Ridwan ikut panas-panasan loh tadi menyambut. Apakah ini tadi sebagai bentuk rasa bangga Anda, sukacita, karena kita tahu Jakarta luar biasa panas hari ini. Kang Ridwan bersama rakyat tadi saya lihat ikut rame-rame, gimana tuh Kang? 2 jam lebih menyapa dari Bundaran HI ya, sampai ke arah Monas. Memang rakyat antusias luar biasa ya. Mereka panas-panasan, jadi bertukar, ada panas sisi sini, ngumpul di pohon-pohon sisi sebelah sini. 2 jam berikutnya sambil nunggu pindah ke sisi sana. Jadi, tapi sambil sabar menunggu ya. Dan alhamdulillah saya diundang ke istana dan melihat jarak dekat. Saya bersalaman dengan Pak Prabowo tadi pas di istana, ya, mewakili Partai Golkar. Ada Pak Bahlil juga dan politisi Golkar lainnya, bersalaman dari dekat dan mengucapkan selamat bekerja. Dan beliau tersenyum, juga menyelami saya untuk terus berikhtiar. Jadi saya kira inilah rasa haru saya, rasa bangga saya di hari seremoni ini bisa bertemu langsung dan menyemangati presiden baru kita yang insya Allah luar biasa dengan kabinet profesional.